Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini saya akan memberikan tutorial mengenai Revit. Jadi ini adalah tutorial dasar pada aplikasi Revit. Nah, jadi kemungkinan saya hanya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat bangunan sederhana. Oke, nah, jadi ini adalah tampilan awal pada Revit. Di sini ada open, kemudian new, kemudian construction table dan seterusnya. Kemudian di sini ada family. Nah, tapi untuk memulai gambar sebenarnya kita masuk pada project. Project sini, kemudian kita masuk di new. Setelah new itu kita boleh di sini kita boleh mengganti menjadi architectural treatment. Di sini ada project. Setelah project kita klik OK. Oke, sekarang kita sudah masuk kepada layar gambar kita di aplikasi Revit. Jadi di sini sudah ada muncul beberapa tools, kemudian ada properties, kemudian ada project browser yang akan memandu pada gambar kita. Jadi seperti biasanya sebelum memulai penggambaran ada baiknya kita mengatur unitnya dulu. Di sini ada manage. Oke, kemudian di sini ada project unit. Nah, atau teman-teman bisa langsung mengetik perintah keyboardnya yaitu UN. Nah, ada di sini yang ada dalam kurungnya. Jadi saya klik project unit. Nah, di sini kemudian boleh misalnya teman-teman ingin mengganti satuannya. Nah, jadi di sini teman-teman pakai yang lebih sering teman-teman gunakan, tapi saya menyarankan teman-teman sebaiknya menggunakan milimeter agar lebih detail. Oke, kemudian saya langsung oke. Maka sekarang satuan yang saya gunakan adalah satuan milimeter. Oke. Setelah detail unit dari gambar kita sudah bisa mulai membuat grid dulu. Jadi grid di sini berfungsi sebagai modul struktur ataupun bisa dijadikan sebagai garis bantu pada saat kita membuat banner. Jadi di sini kita bisa masuk di arsitektur. Kemudian di sini ada grid ya. Di sini ada grid atau kategorinya itu GR. Jadi kita boleh kategorinya yaitu GR. Dia akan masuk grid ataupun kita bisa klik tools yang ini klik. Oke. Setelah itu kita coba membuat gridnya. Jadi saya klik kiri kemudian turun ke bawah. Nah, di sini ada nomor 1. Nah, kemudian kita ingin membuat grid selanjutnya, maka kita cukup arahkan kursor kita ke samping seperti ini. Nah, di sini akan ada angka dari jarak antar grid tersebut. Nah, jadi kalau di sini 3000 tulisannya artinya 3000 mm atau jika dikonversi ke meter maka dia akan menjadi 3 meter, maksudnya 3 meter. Oke, kemudian saya klik lagi, tarik ke bawah. Oke, selanjutnya sekarang saya sudah membuat 11 garis vertikal. Oke, kemudian saya akan membuat garis grid horizontalnya ya. Oke, jadi saya langsung tarik saja ke sini, misalnya dari sini ke sini ya. Oke, nah di sini nomornya adalah 12, namun kita di sini bisa menggantinya menjadi huruf dengan cara klik 2 kali pada nomornya. Saya ulang ya. Klik 2 kali pada nomornya, kemudian di blok, kemudian ganti pakai huruf A misalnya. Nah, jika sudah ganti huruf A, maka selanjutnya
dia akan mengikuti. Nah, maka dia akan menjadi huruf B. Dan selanjutnya jadi misalnya bangunan sederhana ini saya akan menggambar ruang kelas belajar ya. Misalnya saya akan menggambar ruang kelas belajar sekolah dengan menggambar misalnya 3 lantai atau 4 lantai. Nah, sebentar kita lihat. Oke, nah di sini kita bisa mengatur gridnya tersebut. Yang pertama kita tekan escape dulu agar perintahnya hilang, perintah sebelumnya hilang. Di sini kita boleh mengaturnya. Jadi caranya adalah klik nomornya, kemudian ini boleh kita tarik ke atas, maka yang lainnya akan mengikut. Karena di sini ada simbol terkunci. Namun kalau kita misalnya hanya ingin menarik salah satu saja dari garis grid ini, kita boleh buka kuncinya dulu, kemudian kita tarik seperti ini. Itu kalau kita hanya ingin menarik salah satu dari grid tersebut. Oke, mulai. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah grid pada lihat di sini ada level 1, di sini artinya ini adalah grid pada lantai 1 ya. Kemudian di sini ada elevasi, jadi kita bisa melihat di sini misalnya tampaknya ini ada east, ada north, ada south, ada west. Jadi misalnya garisnya di sini dia sudah ada 2 level. Ini misalnya di sini lantai dasarnya, kemudian di sini adalah lantai satunya. Oke. Jadi misalnya saya ingin membuat bangunan dengan 3 lantai ya. Jadi ini boleh saya atur dulu. Jika kita ingin menambah leveling atau jumlah lantai, maka kalau tadi grid, maka di sini kita bisa klik level atau keyboardnya itu LL. Jadi misalnya saya klik keyboardnya LL. Nah, di sini kita bisa mengambil misalnya ketinggian antar lantainya itu adalah 4 meter misalnya ya. 4 meter. Oke, dia sudah jadi level 3, kemudian 4 meter lagi. Sini untuk lantai 3. Kemudian saya ingin buat level untuk pondasinya misalnya ya. Jadi misalnya pondasinya itu 12.200 misalnya. Oke. Sekarang boleh kita escape. Nah di sini kalau mau diganti misalnya sini tulisannya pondasi. Di sini juga kalau teman-teman mau ganti misalnya lantai dasar, kemudian lantai 1, lantai 2, lantai 3 boleh ya, boleh silakan. Cukup diklik 2 kali kemudian diganti namanya. Kemudian ini bisa saya atur, saya naikkan dulu. Oke. Sini kita bisa mengatur pada semua tampak ya. Sudah. Oke. Sekarang kita kembali ke floor plan-nya. Floor plan-nya ini kita kembali ke level 1. Nah, sekarang garis bantu atau modul struktur sudah jadi ya. Jadi ini dibuat dari tools grid ini. Nah sekarang bagaimana caranya kita membuat kolom pedestal misalnya, kolom pedestal ataupun kolom pada bangunannya. Jadi kita bisa meletakkan kolomnya dengan cara di sini ada tools kolom. Kita boleh klik atau perintah keyboardnya itu CL. Kita
kita ada dalam kurungnya, kemudian klik kolom. Nah, di sini ada jenis kolom yang akan digunakan. Nah, di sini kan ada jenis kolom Habim ya, Habim atau kolom baja. Nah, di sini cara untuk membuat kolomnya menjadi misalnya kolom beton ukuran 40-40 ya misalnya. Nah, jadi di sini bisa saya load family. Jadi kita lihat di sini ada load family. Nah, kemudian di sini ada generic. Kita pindah ke libraries. Nah, di libraries ini kemudian masuk US metric. Setelah US metric kita masuk ke structural column. Nah, di sini kemudian constraint karena kita ingin beton. Nah, di sini ada kita lihat ada beragam jenis ya kolomnya. Nah, kita boleh pilih salah satunya. Kemudian saya open. Nah, maka di sini sudah masuk jenis kolom yang akan kita gunakan. Nah, namun di sini ukurannya adalah 30 cm kali 45 cm. Nah, bagaimana caranya kita menggantinya? Dengan cara edit type. Nah, kemudian sebelum kita ganti, sebaiknya kita duplicate agar family awalnya itu tidak terubah. Tetap, jadi kita cukup duplicate dulu family-nya, family kolomnya, di duplicate. Kemudian di sini kita boleh ganti namanya misalnya 40-40 ya. Jadi di sini 40 atau 40 cm 40 cm ya. Dan oke. Nah, di sini kita boleh dimensinya ya. Di sini kita boleh ganti jadi hanya 4, sini juga 4. Jadi 40 kali 40. Dan saya oke. Nah, sekarang saya sudah memiliki kolom beton dengan dimensi 40 kali 40. Nah, sekarang saya akan memasang kolomnya tersebut. Jadi saya pasang, misalnya saya pasang di titik ini ya. Nah, sudah. Namun ternyata kolomnya belum kelihatan ya. Padahal di sini sebenarnya sudah ada kolom. Jadi misalnya kita lihat 3D-nya, kita lihat, nah di sini sudah ada satu kolom. Nah, kolom tapi pada project browser di floor plan level 1 ini dia tidak terlihat. Nah, jadi caranya adalah kita ganti, kita edit view range. Nah, jadi kita ada view range, kemudian kita edit. Di sini di bottomnya kita boleh mengganti -10 ya. Oke. Nah, sekarang kolom kita sudah terlihat. Nah, untuk lebih mudahnya kita bisa copy kolom tersebut ya. Jadi caranya tekan Ctrl, kemudian tarik. Nah, kemudian tarik lagi. Nah, misalnya seperti ini, kita boleh blok kolom-kolom tersebut, kemudian kita klik lagi Ctrl, kemudian kita tarik lagi. Nah, misalnya kita ingin copy lagi, jadi kita tekan Ctrl, kemudian klik kiri, kemudian ditarik. Nah, seperti ini. Maka saya sudah memiliki beberapa kolom. Nah, saya coba lihat 3D-nya. Jadi di sini ada gambar seperti gambar rumah ya, default 3D view. Nah, di sini saya sudah memiliki beberapa kolom yang saya buat. Nah, jadi ini ketinggiannya adalah 1200 karena dia berada pada level dari lantai dasar ke fondasi, bawah fondasi tadi. Jadi misalnya kita lihat tampaknya ya. Nah, ini. Maka ketinggian dari fondasi ini hanya 1,2.
karena dia di sini bisa kita lihat di sini ada base level, kemudian di sini ada top level. Artinya base levelnya ini berada pada elevasi pondasi. Kita lihat. Kemudian top levelnya ada di lantai dasar. Nah, jika besar kolom pedestal ini sama dengan kolom pada lantai selanjutnya, misalnya dia ini ternyata tinggi kolomnya sampai di lantai 3. Jadi caranya kita bisa blok kolomnya. Kemudian di sini kita bisa mengganti level dari top levelnya. Misalnya saya ingin sampai di level 4. Levelnya artinya lantai 3 ya. Nah, ya. Dan dia akan berganti. Seperti itu. Kita bisa lihat 3D-nya. Nah, maka ketinggiannya ini, ketinggian kolomnya ini itu mulai dari level di fondasi sampai ke level lantai 3. Oke. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kalau kolomnya tipikal ya, tipikal ke atas. Oke, sekarang saya sudah memiliki kolom. Nah, kemudian saya masuk ke level 1 lagi. Jadi misalnya ini saya akan copy lagi ya. Saya copy lagi, control, saya tarik, misalnya seperti ini. Nah, kemudian saya blok untuk ruang kelas belajarnya ya, misalnya. Lihat 3D-nya. Oke, sekarang kita sudah memiliki beberapa kolom 40-40. Sekarang kita masuk di level 1 lagi. Sekarang bagaimana caranya kita membuat pour plat-nya ya, misalnya fondasi pour plat-nya. Nah, jadi di sini kita bisa masuk di struktur. Nah, kemudian di sini ada isolate. Nah, di sini ada structural foundation atau struktur fondasi ya. Nah, jadi sama seperti tadi kita klik. Nah, di sini ada belum ada family-nya, jadi kita bisa langsung kita akan diarahkan langsung kepada libraries-nya tadi. Nah, kalau di sini tadi adalah kolom, struktural kolom, kita bisa ke US metric kembali, kemudian kita mencari structural foundation. Nah, seperti ini. Nah, ini ada beragam jenis pour plat beserta pancangnya. Nah, jadi saya ambil di sini file fabric rectangle, kemudian open. Nah, sekarang saya sudah memiliki file cap ya, file cap dari fondasi. Akan tetapi ukurannya masih 2 meter kali 2 meter dengan tebal itu 90 cm. Nah, cara untuk mengganti ukurannya sama seperti tadi. Jadi kita boleh edit type, kemudian kita duplicate dulu, nah, kemudian kita ganti namanya. Jadi misalnya namanya ini anggaplah ukurannya 120 misalnya, 1 meter 20 cm kali 1 meter 20 cm dengan tebal anggaplah misalnya 50 cm ya. Oke. Nah, di sini kita ganti dimensinya, jadi tebalnya 50, kemudian untuk lebarnya ya, jadi 1,2 1,2. Oke, nah sekarang saya sudah memiliki fondasi dengan lebar 1,2 kali 1,2 dengan tebal 50 cm. Oke, sekarang bagaimana cara meletakkannya? Jadi kita masuk ke fondasi dulu. Nah, jadi setelah masuk ke fondasi, kita edit dulu view range-nya. Dan di sini kita bisa mengganti 10. Dan oke.
itu saya klik ini. Nah, dia jadi ini ada beberapa jenis, namun kita akan menggunakan ini maka dia sudah akan tersimpan jenis dari file cap yang kita buat tadi, kemudian kita bisa langsung letakkan. Sekarang boleh saya escape. Nah, sekarang saya sudah memiliki fondasi file cap-nya dan kolomnya. Nah, sekarang saya coba 3D-nya saya lihat. Nah, ini bisa kita putar-putar di sini ya. Lihat. Walaupun oke. Sekarang saya sudah memiliki file cap dan kolomnya. Nah, bisa kita lihat ini yang kita buat tadi berdasarkan garis grid yang telah kita buat. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini. Minggu depan kita akan melanjutkan untuk pembuatan fondasi menurus serta slopnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.